juga Bang ini ya, kata tuanya Kan daripada gini loh Mbak Ripa. Tapi pintar itu. Gini Mbak Ripa. Kita dalam dunia misalnya kan, dalam dunia kita adalah pembuat hukum ya kan. Kita tahu aturan hukum, tapi kita melanggar hukum. Kita kan lebih salah daripada yang tahu aturan hukum kan. Sebenarnya orang bodoh itu dia dihukum tapi dia nggak tahu hukumnya gitu loh. Karena kita yang paling bodoh, kita tahu hukum tapi kita melanggar aturan kayak gitu loh Mbak Ripa. Iya, inilah kita beda di Gimana sini. dong? Di dalam Islam itu betul, orang yang lebih berilmu kalau dia tidak menjalankan maka besar dosanya daripada orang yang tidak berilmu. Masalahnya berilmu itu menjadi kewajiban. Iya gitu. Masalahnya beda kita Bang. Kalau di Kristen tidak diwajibkan berilmu, kalau di kami diwajibkan. Justru kalau kami tidak berilmu kami juga berdosa. Jadi maju mundur kena. Kami tidak belajar berdosa, kami belajar tidak mentaati juga berdosa. Kenapa? Inilah perbedaan kita dengan hewan Bang. Monyet, maaf Bang, saya tidak menyetarakan orang Kristen dengan monyet, tapi ini saya analogi. Monyet itu dia tidak pernah berpikir. Dia tidak pernah mendesain. Makanya monyet nggak pernah punya rumah batu, kayu itu nggak ada. Dia hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat apologet Islam dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. penuh kecurigaan kita umat Islam. Kok bisa ya? Pada saat Yesus ditangkap Yudas hilang ya? Kok bisa gitu? Ada dua kesaksian tentang Yudas yang berbeda. Yang satu katanya dia mengembalikan uang menjual Yesus. Yang satu uangnya dibelikan kepada tanah Hakaldama, tanah darah. Jadi kontradiksi ini. Ada lagi yang mengatakan, oh Yudas itu gantung diri dia. Ada lagi ditemukan mayatnya perutnya terburai. Ini mencurigakan. Kenapa ketika Yesus itu ditombak orang Romawi, kok tiba-tiba si Yudas perutnya terburai? Ada apa dengan itu? Maka itulah kenapa ada para ahli ilmuwan Islam mencoba untuk menafsir bahwa yang ditombak itu Yudas karena pengkhianatannya kepada Yesus. Nah, dan ini kalau kita selidiki ayatnya sesuai dengan Amsal pasal 28 ayat orang Bang pernah dengar ayat ini enggak sih? Amsal berapa yang orang baik, orang pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Nih, sebentar ya. Saya kasih ayatnya dulu. Ayat pasal 28 kalau nggak salah. Mazmur 37 juga mirip Bu. Iya, yang Amsal itu. Orang fasik. Orang fasik.
Mazmur 37. Nah, ini saya kasih ayatnya ya. Nih, kalau kita lihat ya, orang nih Amsal ya, Amsal 21 nomor 18. Orang fasik menjadi tebusan bagi orang benar dan pengkhianat menggantikan orang jujur. Jadi kalau Yesus ini orang jujur, wajar digantikan Yudas di tiang salib karena si Yudas pengkhianat. Tapi di Kristen justru orang benar menjadi penebus orang fasik, dibalik. Nggak adil banget Tuhan. Silakan abang dulu ngobrol dengan yang lain, saya ke toilet dulu. Oke, silakan Bang. Sama siapa nih Silakan nanti. ngomongnya nih? Sama Tante. Silakan. Mazmur 37 catat dari 1 sampai 40 itu terang banget di situ. Udah. Sama Mazmur 9. Lanjut tante. Gak apa-apa bang. Uni Rifa itu kencingnya cuma 1 detik aja kok. Bentar aja dulu. Ya silakan kalau abang mau bertanya tentang Islam. Makanya gini bang, kawan-kawan. Nah, silakan. Jadi kan saya hadir di sini karena kan saya seperti yang sering saya ikutin live teman-teman Muslim. Ya, memang inilah saya Kristen botol yang betul karena saya ingin bergabung di live ini kan ingin belajar karena yang saya kira room ini kan orangnya cerdas, makanya saya masuk di Loh, sini. Anda belajar Kristen di room Islam, apalah ini orang? Agak lian. Rudal bang Greg. Loh, Bibelnya. Logika nggak coba? Logika. Jangan orang belajar, jangan kau ganggu. Ya terserah orang mau belajar di mana. Nah, begini. Alam ini adalah tempat kita belajar. begini kawan-kawan Mau ya, di karena hutan bisa beginilah belajar. selalu. Jadi kan Silakan. seperti ada batasan ya kan. Nah, makanya saya rasa begini ya, kalau kita mengikuti Komal itu oke, kita ambil yang negatif, yang negatif jangan kita ambil, yang positif aja kita ambil kan gitu. Tadi ada Jadi apa salahnya kan gitu? Nggak ada. Silakan Uni. berarti Kenu tadi. Kenapa? Namanya Kristen yang ada kalian bertengkar, Ya. Bang. Percaya sama saya. Lihat aja di room Bang Loading itu kalau mau abang mau lihat bagaimana Kristen menjelaskan itu, lihat di roomnya Bang Loading. Sebenarnya gini Bang, kalau Bible itu betul-betul mampu menjadi petunjuk bagi orang Kristen, nggak mungkin orang Kristen itu konsili, itu nggak mungkin konsili. Aduh, ini kok noise. Gini Bang, kan ketuhanan Yesus itu dibuat formulanya itu pada waktu konsili Nikea. Kalau Bible itu betul-betul mampu menjadi petunjuk, nggak mungkin perlu konsili untuk menentukan Yesus Tuhan atau bukan. Nggak mungkin, karena Bible sudah memberi petunjuk kan. Masalahnya Bible tidak mampu memberikan petunjuk, makanya muncul konsili, dan konsilinya terjadi berapa kali Bang? Hampir 20 kali ya. Dan ternyata setelah konsili beberapa kali pun tidak menyelesaikan permasalahan bahwa Yesus itu Tuhan atau bukan. Ada oneness, Tritunggal, ada Unitarian. Di situ Triteos subordinat. Di situ Triteos subordinat. Jadi masalahnya Triteos kan dia. Mbak Rifa begini. Ya, masalahnya begini Mbak Rifa. Di sebagian teman-teman Muslim ada yang mengatakan atau ada yang menghina Bible ataupun kitab suci orang Kristen ya kan. Nah, tapi sebagian Muslim yang lain ada yang memuji karena kita harus mengikuti petunjuk dari Injil, dari kitab ini, dari kitab ini. Nah, sebenarnya ini yang betul itu yang mana sih sebenarnya? Itulah yang membuat saya jadi bimbang juga. Mana Islam yang mana sebenarnya yang perlu ini kita dengarkan gitu loh. Islam itu nggak ada cabang. Islam itu ya Islam aja. Saya tidak pernah mendengarkan Islam apa kata Rasulullah. Rasulullah nggak pernah bilang Islam Sunni, Islam Syiah. Yang mengatakan Islam Sunni Syiah itu manusianya, oknumnya. orangnya yang bilang. Saya gini Bang, saya kalau seandainya Syiah mengikuti Ya, Quran siap. dan hadis, katakan saya Syiah nggak apa-apa. Itu Syiah itu artinya pengikut. Tapi kalau seandainya saya, ya, saya kalau seandainya Salafi ikut Al-Quran dan Sunnah, saya katakan Salafi nggak apa-apa, saya nggak masalah. Dipanggil Salafi nggak apa-apa. Bahkan seandainya saya dipanggil Wahabi sekalipun, asal mengikuti Al-Quran dan Sunnah, saya ikhlas, karena Wahabi itu dari kata nama Allah, Al-Wahhab.
Jadi itu gelar yang dibuat manusia. Kalau saya ini termasuk orang yang sudah puas dengan gelar dari Tuhan saya. Apa itu? Muslimah. Betul. Ya. Saya nggak perlu lagi embel-embel belakang gitu loh. Kalau dikatakan saya Islam NU atau Muhammadiyah itu organisasi. Saya belajar di kampus yang didirikan oleh organisasi Muhammadiyah. Dan dan ilmu pengetahuan saya itu dari keluarga saya yang rata-rata mazhabnya Syafi'iyah, dari kalangan Nahdlatul Ulama. Dan saya juga mendapatkan ilmu dari papa saya yang dari kalangan Jamaah Tabligh. Jadi saya dapat ilmu dari Ustadz Salafi. Sebentar, Pak. Tapi Islam itu nggak ada Salafi, Islam Syiah tuh nggak ada. Ya. Gitu. Sebentar, Pak. Tadi kan saya ada dapat info ini. Tadi kan ada Muslim MA sama NU ya. Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah. Itu ada pertentangan apa gimana? Soalnya kan begini, ya Bukan saya kan nggak tahu, pertentangan dan sih. saya kan pernah nanya. Lebihnya ke perbedaan. Oh ya. Begini bang, perbedaan Pemahaman itu gitu. bukan pemahaman, pilihan. Nah ini beda ya. Pemahaman pun ada, pilihan beda, tapi lebih spesifiknya kepada pilihan. Muhammadiyah cara mereka untuk memahami mazhab itu mereka tidak mengatakan bahwa kami harus ikut Syafi'i aja. Mereka ibarat kata Muhammadiyah begini. Muhammadiyah adalah orang-orang yang punya pandangan lebih cenderung mendahulukan yang prioritas. Yang sunnahnya utama dulu, baru diikuti dulu yang itu. Jadi kalau yang masih doif atau apa tuh disingkirkan gitu loh. Paham nggak? Itu Muhammadiyah. Jadi kalau yang lebih umum Metodologinya pemahamannya beda. gimana, Mbak? Ya kalau berbeda tuh kayak gini bang. Misalkannya kami baca kunut pas sholat tuh ya. Baca kunut Ya, nggak baca kunut tetap sah sholatnya. Itu sunnah. Sesuatu yang anjuran tambahan pahala. Jadi kalau orang NU ya pengennya baca kunut. Kalau orang Muhammadiyah nggak baca kunut, nggak masalah. Tidak ada orang Muhammadiyah mengharamkan baca kunut. Tapi tidak mengambil itu, tidak menjadikan itu sebagai salah satu cara sholat. Maksudnya kayak pilihan lah. Gini bang, orang NU pengennya sholat sunnah ini, sholat sunnah duha. Orang Muhammadiyah pengen sholat sunnah tahajud. Kalau orang NU misalnya tarawihnya sekian 21-an misalkannya berapa 21 22 ya atau ada kalau 1000 mampu ya silakan. Tapi kan ada batasan, ada ininya dari ulama gitu loh. Jadi kayak gini bang, bukan perkara yang wajib. Kalau di Kristen kan yang berbeda itu tentang siapa Yesus, itu kan perkara yang wajib 23 ya. Saya nggak pernah yang 23 teman-teman ya, nggak pernah gitu. Rifa masih belajar fikih. Oh jelas saya masih belajar fikih. Saya bukan guru fikih. Yang mengatakan saya guru fikih siapa? Saya masih belajar fikih. Memang kaidah ilmu dalam Islam itu luas. Ya, saya jangankan masih belajar fikih, tauhid, akidatul awam pun saya masih belajar. Saya yang masih belajar gini aja udah babak belur pendeta kalian, gimana saya udah profesor? Menseret seluruh pendeta kalian. Makanya bersyukurlah kalian saya masih belajar. Saya katakan sekali lagi ya, seluruh umat Kristen di Indonesia bersyukurlah kalian kalau saya masih belajar. Sempat saya sudah ahli udah nggak ada lagi kalian. Habis sama saya. Nah kan gitu. Ini bukan bentuk kesombongan ya, tapi ini fakta, realitas. Nah jadi bang, ya Allah, Mati lampu Rifa. sorry. Jadi gini, kalau kita bicara tentang Islam mana yang mau diikuti, Islamnya Nabi Muhammad. Bagaimana Islamnya Nabi Muhammad? Bagaimana Islamnya Nabi Muhammad? Islam Nabi Muhammad itu mengikuti Al-Quran dan juga sunnahnya Rasulullah SAW. Itu aja, simple kok. Yang tidak diajarkan Nabi Muhammad nggak usah ikutin, nggak usah diada-adakan. Kalau Nabi Muhammad nggak pernah ngajarin itu, jangan bilang itu ajaran Islam. Nggak ada kaitannya dengan Islam. Tradisi ya tradisi aja gitu. Jadi simple kok bang. Kalau Kristen gimana coba mereka nggak berkelahi? Kata Katolik kitabnya 72, Ortodok 80 sekian, 82, Protestan 66. Tentang doktrinnya siapa Yesus juga berbeda. Ada sekolah skriptur, metodologinya jauh kali gitu loh. Kalau kami metodologinya tetap ketat. Kembalikan kepada Quran. Kalau ada perselisihan di antara kalian, kembalikan kepada Quran. Gitu.
Jadi Itu mungkin pilih. begini ya Mbak Repa. Jadi mungkin yang membuat pemahaman saya mungkin agak berkurang dalam iman saya dan iman Islam itu begini, saya rasa ya. Ini mudah-mudahan salah. Kalau di Islam kan saya sering menemukan bahwasanya mereka-mereka yang Muslim ini dari kecilnya pendalaman kitabnya sangat luar biasa. Ya saya akui itu. Ya. Nah tapi kami di Kristen hanya agama saja, tapi pendalaman kitab suci sangat kurang sama kami. Apakah itu secara pribadi atau pengajaran gitu loh maksud saya. Jadi secara kalau di Muslim kan nanti kan ada belajar ngaji waktu kecilnya, masa kecilnya, nanti pulang dari sekolah ada belajar ngaji, ada belajar ini. Kalau kami sama sekali enggak. Makanya itulah yang membuat Kristen macam saya ini menjadi bodoh, jadi tolol gitu loh. Jadi untuk pemahaman situ saya jadinya kurang. Makanya, tapi untungnya kan gini, Mbak Ripa, untungnya walaupun saya memang bodoh atau tolol, tapi kalau teman-teman Muslim mengatain tentang atau menyinggung tentang agama saya masih merasa tersinggung. Apakah itu masih normal atau gimana? Saya Normal tidak tahu. bang, normal. Karena gini bang, jangankan agama ya bang ya, jangankan agama. Kalau kita suka sama kesebelasan sepak bola, ya enggak? Abang suka sama Persija misalnya, tiba-tiba dihina orang Persija, Siap, siap. abang ngamuk kan? Karena masih ada kecenderungan rasa suka dan nyaman, gitu. Ya, gitu. Gak apa-apa, abang lanjut aja. Kalau abang kerja lanjut aja. Kita santai kok. Kita bukan di kampus. Nah karena beliau ini sambil kerja ya, kita nggak apa-apa. Jadi gitu teman-teman ya. Itu kecenderungan itu tuh biasa, itu selera. Kalian misalnya suka sama jadi bonek itu, suka sama kesebelasan apa, saya nggak, maaf ya, saya salah sebut nanti, sorry ya, jangan marah ya kalian yang pecinta bola atau K-pop lah gitu, para pecinta K-popper lah ya, komunitas pecinta K-popper, coba aja kalian hujat. Kalau nggak diserang, nggak dihajar, itu kesukaan karena Anda ada saat ini di lingkungan orang-orang Kristen, di mana orang-orang terkasih Anda orang-orang Kristen. Jadi wajarlah kiranya Anda tersakiti dan Anda masih ada dalam zona itu. Anda tersakiti ketika orang Islam itu terdengarnya menghujat ya, padahal nanti penghujatan itu nanti kita definisikan. Itu tuduhan terkadang. Memang saya tidak bisa pungkiri ada juga kok orang Islam yang menghujat. Saya tahu ada komal-komal atau ada orang yang memang terang-terangan menghujat Yesus tuh ada. Tapi kalau abang lihat kemarahan saya dan teman-teman yang biasanya yang terdekat dengan saya itu saling mengingatkan. Kalau ada berlebihan kami saling mengingatkan. Karena memang di dalam Islam sendiri dilarang untuk menghujat sembahan orang lain. Dalilnya itu jelas, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan menghujat sembahan selain Allah. Fayasubullah, nanti mereka menghujat Allah. Ya, jadi sebetulnya kalau kami membiarkan saudara kami menghujat Yesus, kami sedang hipokrit, sedang munafik. Karena kami tidak diizinkan. Nah, kalau abang lihat saya dan Bang Mika suatu saat emosi, membolak-balikan keadaan itu biasanya mereaksi. Contoh, tadi abang kalau lihat sebelum abang naik kesini ada yang bilang tuh, orang Kristen bilang Allahmu cabul katanya. Maka saya membolak-balikannya dengan cara bertanya, loh, kalau cabul itu artinya begini, Tuhan melakukan begini, nah itu saya mengkonter sebagai reaksi balik. Lah yang menjadi korban kalian yang nggak tahu apa-apa. Makanya saya bilang sebenarnya kalau ada orang Kristen menghujat agama Islam, yang sakit hati itu temennya yang nggak tahu apa-apa. Jadi justru tahu nanti ada ayat itu di dalam Bible gitu, kan jadi tahu jadinya. Tadinya nggak tahu kalau ada ayat Tuhan minta upeti perawan misalnya, Tuhan suruh bunuh yang anak yang tidak perawan dihabisi nyawanya, kalau yang perawan ambil upeti buat kita. Kan itu kan nggak tahu sama ini di gereja nggak diajarkan, tapi ayatnya ada. Nah kami tentu mencari-cari ayat itu untuk ditonjolkan kepada orang Kristen. Akhirnya tersakiti orang-orang Kristen. Jadi saran saya itu begini, supaya abang tenang psikologinya dalam menghadapi keagamaannya. Gini, kami bang, kita kan Islam itu ada dalilnya gini, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu, agamaku untukku. Tapi kan kita di sini dialog. Kalau abang tidak menerima kebenaran yang saya sampaikan yang tidak bisa abang bantah, maka itu terpulang kepada abang. Saya tidak berdosa, tanggung jawab saya sudah gugur. Tapi yang rugi abang, sudah nggak bisa bantah argumen saya, bilang pula saya salah lagi.
Nah, jadi wajar ego beragama itu masih ada dalam diri Anda. Kenapa? Keluarga Anda ada di situ, nenek moyangnya ada di situ. Jadi ketika dihina, wajar. Saya orang Minang, kalau coba aja hina Minang, saya marah loh, saya orang Minang. Nggak usah bawa agama deh. Etnis lah. Saya abang orang Batak. Coba aja kalau ada orang menghina orang Batak, sakit hati abang itu. Sama seperti saya. Jangankan agama saya, bang. Suku Minang aja dihujat saya ngamuk. Kenapa? Karena nenek-nenek saya yang orang baik-baik itu orang Minang, kok mereka dibawa-bawa. Makanya kalau kami ini berkata Kristen, nah ini paham ini. Minang itu suku. Tapi kalau Kristen itu pengikut Kristus yang mengaku-ngaku pengikut Kristus. Jadi kalau kami bilang Kristen itu merujuk kepada orang. Dan itu semuanya merujuk kepada orang Kristen semuanya. Kalau bilang, coba bang dengar kalau saya ngomong nih, rata-rata orang Kristen yang naik di Komal ini ya, berarti itu ada spesifikasinya. Orang Kristen yang naik di Komal ini, bukan seluruh orang Kristen. Orang Kristen yang naik di Komal ini rata-rata penghujat. Berarti ada dasarnya ucapan saya itu. Siapa orang Kristennya yang naik di Komal ini? Spesifik, bukan keseluruhannya. Tapi kalau saya bilang seluruh Kristen di Indonesia ini biadab, misalkannya ya kata-kata saya itu berarti saya menghujat. Karena tidak semua orang Kristen biadab. Tidak semua orang Kristen itu jahat. Itu namanya generalisir. Itu diksi yang keliru. Bahkan bisa dilaporkan sebagai penistaan sebuah rasis atau penistaan agama. Tapi kalau saya bilang orang Kristen yang naik ke Komal ini rata-rata menghujat, lah memang faktanya begitu. Pas ditanya agamanya apa bang, Kristen, ya Allah cabul katanya. Ngakunya Kristen. Nah itu sebetulnya yang membuat kita, abang kalau lihat debat-debat keras itu sebetulnya ketidaksabaran orang yang berdebat. Saya akui, saya termasuk. Saya nggak sabar itu kalau mendengarkan agama saya dihujat. Tapi kalau saya dihina bang, saya dibilang pelacur sekalipun saya masih bisa sabar. Kenapa? Dikatai pesundal sama orang yang lebih sundal daripada kita itu bukan hinaan. Tapi kalau agama saya nggak kebayang Nabi saya memperjuangkan agama ini berdarah-darah dengan para alim ulama. Tiba-tiba mereka dihina, dinista gitu loh. Saya nggak bisa menerima kenyataan orang yang dimuliakan Tuhan saya yang mengajarkan agama kepada saya itu dihujat depan saya, itu nggak bisa saya. Mati pun karena itu pun mungkin saya bilang kayaknya lebih indah mati membela agama deh kalau mati daripada mati sakit. Kenapa nggak bisa kita terima? Orang Islam tuh nggak sesabar itu. Orang Islam tuh diperintahkan sabar untuk dunia. Rasulullah itu kalau dia dihujat, Nabi Muhammad itu nggak pernah suruh biarkan. Jangan, Aisyah itu pernah marah waktu Rasulullah dihujat tuh. Tenang, sabar gitu. Untuk diri kita. Karena kalau kita dihujat tidak merusak peradaban. Tapi kalau agama kita diperselewengkan, difitnah, ini merusak peradaban. Nah, itu contohnya tuh bang tuh. Itu contoh tuh manusia kebabi-babian naik ke sini katanya. Makanya saya model. Karena kalau abang lihat model saya sama abang ini model sahabat diskusi. Kalau abang lihat saya sama yang lain tuh model bunda gembala lagi memecut kepala babi. Karena yang naik babi gitu. Katanya kan. Pada babi ya kayak gitu biasanya kan. Nah, ini dia orang manusia kebabi-babian gitu. Gitulah. Jadi gini bang. Oke. Ini saran Terima saya terakhir kasih, nih. Pak. Mungkin Tapi ini saran saya mau istirahat dulu ya. Ya, tapi saran terakhir nih. Siap. Saya tantangan terakhir buat abang, kalau memang abang mencintai agama abang dan Yesus, baca Bible. Saya tantang abang baca Bible 3 bulan. Nanti kita ngobrol lagi. 3 bulan, 2 bulan, setahun, baca bang. Dari mulai kita kejadian baca. Nanti baru abang datang ke saya bawakan dalil bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi begini Mbak Repa, oke itu mungkin ajakan yang positif ya untuk saya sendiri, untuk agama saya. Tapi kan begini, saya pernah dengar dari orang tua dulu itu kan, barang siapa yang sudah tahu apa yang tertulis di Alkitab, tetapi dia tidak menjalankannya, itu sangat jauh lebih banyak dosanya gitu loh. Makanya saya jadi lebih baik nggak tahu. Jadi lebih baik nggak tahu gitu kan. Begini Mbak Repa, jadi kan begini. Ya saya Cuman mungkin pintar hanya juga, ikut Bang, ini. arahan aja dari dokter segala macam. Pintar juga abang ini ya, kata Tuhan Kan gini. daripada gini loh Mbak Repa. Tapi pintar itu. Gini Mbak Repa, kita dalam dunia misalnya kan, dalam dunia kita adalah pembuat hukum ya kan. Kita tahu aturan hukum, tapi kita melanggar hukum. Kita kan lebih salah daripada yang tahu aturan hukum kan. Sebenarnya orang bodoh itu dia dihukum tapi dia nggak tahu hukumnya gitu loh. Kan kita yang paling bodoh, kita tahu hukum tapi kita melanggar aturan kayak gitu loh Mbak Repa. Iya,
inilah kita beda di Gimana sini. dong? Di dalam Islam itu betul orang yang lebih berilmu kalau dia tidak menjalankan maka besar dosanya daripada orang yang tidak berilmu. Masalahnya berilmu itu menjadi kewajiban. Iya gitu. Masalahnya beda kita bang. Kalau di Kristen tidak diwajibkan berilmu, kalau di kami diwajibkan. Justru kalau kami tidak berilmu kami juga berdosa. Jadi maju mundur kena. Kami tidak belajar berdosa. Kami belajar tidak mentaati juga berdosa. Kenapa? Inilah perbedaan kita dengan hewan bang. Monyet, maaf bang, saya tidak menyetarakan orang Kristen dengan monyet, tapi ini saya analogi. Monyet itu dia tidak pernah berpikir. Dia tidak pernah mendesain. Makanya monyet nggak pernah punya rumah batu, kayu itu nggak ada. Dia hanya nalurinya aja, instingnya aja. Nah, perbedaan kita dengan kera dan monyet adalah kita berpikir. Jadi kalau ada orang yang bilang begini, kalau Tuhan saya misalkannya hukum saya karena pengetahuan saya, maka lebih baik saya tidak tahu. Kalau begitu untuk apa Yesus datang mengajarkan? Sementara nanti ketika diajarkan orang lain dan orang tahu jadi berdosa. Kan ini nanti jadinya dilema, nanti polemik nanti. Jadi cara berpikir abang itu sebetulnya terlihatnya tuh benar, tapi itu salah dan keliru, logical fallacy namanya. Kalau dalam Islam justru begini. Dalam Islam itu kami yang lebih tahu apabila salah lebih besar dosanya ketimbang yang belum tahu. Masalahnya itu bukan untuk orang yang malas tahu, tapi untuk orang yang memang belum masanya tahu, seperti anak kecil. Maka dia tidak berdosa. Anak remaja dosanya lebih kecil dibanding orang yang lebih dewasa seperti saya. Begitu. Tapi dalam Islam ada kewajiban untuk harus tahu pada masanya. Silakan ambil masa dari umur berapa ke berapa itu silakan. Seperti itu. Tapi gak apa-apa lah. Abang bisa saja menganggap apapun itu hak abang. Saya kan tupoksinya hanya mengajak. Diajak itu ya terserah, mau ya silakan, enggak juga nggak apa-apa. Terima kasih banyak diskusi santun kali ini. Semoga Bang Mail sehat selalu ya. Saran saya begini abangku. Saran saya adalah jangan menyepelekan perkara akhirat. Karena kalau hidup di dunia ini singkat sekali, umur kita paling 60, 70, 80. Kalau dunia akhirat itu kekal. Maka supaya abang betul-betul berada di kebenaran, mintalah kepada Tuhan itu dan usahakan. Minta jangan, nggak ada ceritanya bang, abang pengen kaya, Tuhan minta uang, ada gitu rupanya kita. Kalau minta aja kaya nggak, kan berusaha kan kerja. Makanya saran saya, mintalah ilmu kepada Tuhan, pengetahuan itu dengan hikmah, lalu upayakan dengan cara baca. Itu ajakan saya aja, bacalah Bible. Nanti tahu sendiri bagaimana. Oke, terima kasih Mbak Repa atas sarannya. Siap. Ya, mudah-mudahan kedepannya nanti aku akan mencintai melalui pembacaan saya itu, mungkin Semakin pengetahuan itu mencintai akan Yesus. bermanfaat. Tapi tadi kan kembali lagi, saya takutnya nanti kan saya sudah memahami tapi saya tidak melakukannya. Aduh, itu namanya bagi saya mental sangat block bang. Itu berdosa. namanya sudah insecure. Kalau abang sudah tahu perintah Yesus dan abang laksanakan, banyak impactnya buat orang lain kan. Itu namanya kan malas ibadah jadinya nanti. Malas aku ngikutin Yesus, mending aku pura-pura nggak tahu aja lah katanya. Begini Jangan. loh Mbak Rifa, aku bukan bilang saya orang baik ya, saya bukan orang baik. Tapi dalam keseharian saya, walaupun saya hanya mendengarkan doktrin dari gereja begini, saya itu tidak pandang agama loh Mbak Rifa untuk menolong orang. Serius, saya jujur. Saya bukan Terlihat bukan kok. baik orangnya ya. Nggak kelihatan abang ini orang spesial tuh bukan dalam artian orang anak-anak spesial gitu, nggak, tapi di antara orang Kristen abang termasuk yang berbeda, saya boleh katakan berbeda ya. Jarang saya menemukan orang Kristen, ada beberapa, ada Kak Santi, ada Pak Ulis, ada Bang Solata. Mereka adalah orang-orang yang bisa diajak bicara dan kami apresiasi kalian. Justru kalian harus ada dan tetap aja di Kristen supaya kita bisa buktikan bahwa duduk berbeda ini bukan berarti kita harus berantem kan. Nah, banyak ada beberapa, ada Bang Mega juga, kemudian ada Pak Ulis itu juga, Bang Kiko, ada orang-orang itu. Tapi perlu diingat, pintar dan bodoh itu pilihan, kaya miskin itu pilihan, bahagia dan sedih itu juga pilihan sebetulnya. Silakan memilih jalan kita masing-masing. Ada Pak Dehe, banyak, ada Bang Ferry, ya banyak teman-teman. Jadi itulah kenapa dengan keberadaan orang-orang ini ya di tahun 2026 ini saya menemukan banyak sekali orang Kristen yang asik diajak bicara loh. Di situ kita di-trigger untuk lebih santun dalam diskusi, lebih baik dalam diskusi. Saya dengan Bang Luga itu tidak ada masalah. Saya dengan Bang Luga padahal bahkan saya sering bercandain Bang Luga, walaupun saya tahu Bang Luga itu salah gitu. Tapi kita enggak gini kawan-kawan. Kalau orang ada bilang saya pokoknya mau jadi Kristen, masa kita paksa?
Itu pilihan. Maka kita tidak membenci orangnya tapi membenci perbuatannya. Maka kita hakimi perbuatannya tuh. Depan kita dia menghujat Yesus, kita nggak terima. Depan kita dia bilang Yesus terkutuk, kita bantah. Tapi ketika dia bilang ini adalah agama kami dan kami lakukan itu, ya silakan. Kami nggak benci orangnya karena kalian diciptakan oleh Allah. Allah yang menciptakan kalian menurut pandangan kami. Maka dengan seperti itu, terima kasih teman-teman seperti Bang Mail ini hadir di ruang diskusi, menunjukkan bahwa masih ada orang-orang Kristen yang masih bisa diajak bicara walaupun pada akhirnya menolak. Gitu. Tidak masalah kok. Seperti itu Bang ya. Silakan Bang. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan. Signalnya mungkin. Sinyal kayaknya. Saya belum menolak kok, Mbak Rifah. Saya belum menolak kok. Iya, belum menolak. Insya Allah. Saya tetap berdoa. Saya belum coba menolak, berdoa. tapi Ya. kan saya masih Masih, ya, cari silakan. tahu gitu aja. Ya, insya Allah, Oke, insya Allah. Terima kasih Mbak atas Saya pemahaman. berdoa ya. Saya berdoa Selamat kepada Allah istirahat. semoga Bang Mail mendapatkan apa yang dicari ya. Semoga mendapatkan apa yang semoga ditetapkan pada kebenaran. Nah, itu aja lah. Iya, oke. Siap. Mantap Bang Mail. Sehat selalu pokoknya. Luar biasa. Tepuk tangan Greg. Oke, selamat malam buat teman-teman ya yang di bawah dibantu tap-tap layarnya. Sungguh sangat super ya penjelasan dari Unirifa ya. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak dari Unirifa dan menjadi pelajaran buat kita yang di bawah ya. Nah, terhadap Bang siapa tadi namanya lupa, Bang Mail tadi ya. Masya Allah beliau begitu sopan dan santun. Inilah jarangnya Oten yang ada seperti ini ya. Kalau Oten yang memang betul-betul mencari kebenaran itu dari hatinya, maka mereka akan mau mendengarkan. Tetapi kalau dengan ujaran kebencian dan sakit hati, maka siap-siap kalian di sini ya. Salah masuk komal kalian ya. Orang Minang gitu loh. Iya orang Minang mananya, orang saling cakap mananya kelera. Enggak disapa ini ya. Alim monitor. Bang Alim monitor. Bang Alim monitor. Bang Terry Monato. Oh. Roli Putra. Bang Brev. Ketut. Oh, udah banyak yang tidur ini ternyata. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik ketik 3 biar kita jambak, silakan bantah apa yang disampaikan oleh Unirifa, atau kalian mau bertanya pun silakan ke atas ya. Kita menyediakan tempat buat kalian saudara-saudari Kristen ya untuk bertanya kepada Unirifa dengan penjelasannya yang sangat logis dan mudah dipahami. Cuma dia pelit sama aku. Bang Diki, kalian nonton di bawah jangan kejang lah, gimana sih kalian ya? Itu ada Bang Brev nanti. Makasih Bang Al. Bang Al udah punya pacar ya. Udah pusing-pusing pacar. Kapan nikah Bang Al? Undang-undang dong. Cie Bang Al udah punya pacar. Brev. Iya. Islam Kristen. Katolik Bang. Oke, biasanya Katolik kita, masya Allah ya, kita kedatangan tamu yang sopan-sopan aja dari tadi. Mudah-mudahan ini cerminan Kristen yang sesungguhnya ya buat teman-teman semua ya. Buka kamera, Brev. Tanpa menghujat ya. Brev bisa buka kamera nggak dek? Bang Brev. Kayaknya belum bisa nih Bang. Baru daftar kayaknya. Udah bisa itu, udah bisa. Udah bisa ini. Kita diskusi santai, tanya jawab, silakan tanya jawab tentang keislaman. Nah, buat Makasih, ini Bang Regen. ya agar apa? Agar kita menghindari penghujatan di sini. Ya, silakan. Narasumber kita ada Unirifa. Kalau hanya untuk bertanya tentang Islam, boleh nggak Uni tanpa buka kamera? Silakan bertanya aja tanpa membantah, menerima jawaban yang disampaikan oleh Unirifa yang tercantik sedunia ini ya, walaupun pelit sama saya ya. Nah, silakan bertanya keislaman tentang kepada Unirifa. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Brev.
Oke, beras tidak sanggup, maka kita coba api badali. Api badali. Api badali. Api monitor. Oke, tidak ada jawaban. Izin saya turunkan ya. Roida menurung. Roida menurung. Roida menurung. Oke, tidak ada jawaban. Izin saya turunkan ya. Suripto Rakel. Api, Bang Api Badali. Bang Api Badali monitor. Bang Api Badali. Oke, izin saya turunkan. Bang Suripto Rekel. Bang Suripto. Oke, tidak ada jawaban. Izin saya turunkan. Terima kasih banyak Bang Regen atas populernya udah disampaikan di Komal Bang Reg. Sehat selalu, semoga berkah. Semoga Allah membalas dengan beribu-ribu kebaikan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Izin saya turunkan Bang ini. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik ketik 3 biar kita gampang jambaknya. Kalian boleh bertanya Islam sepuasnya di sini. Kalau mau diskusi caranya syaratnya harus buka kamera ya. Nah, kalian yang mau bertanya tentang Islam silakan. Bang Titi. Bang Titi. Kay Faisal. Izin saya turunkan, tidak ada jawaban ya. Silahkan di bawah dibantu tetap layar dan diposting ulang. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau bertanya tentang keislaman, di sini kami fasilitasi bertanya, boleh tanpa ada menghujat. Kalau berdiskusi syaratnya harus membuka kamera atau jelaskan legalitas Anda sebagai apa, apakah sebagai pendeta atau sebagai mahasiswa. Boleh berdiskusi dengan Uniriva yang cantik tapi pelit ya. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik minta permintaan ya. Udah disindir 3 kali nggak paham-paham juga, mudah-mudahan nanti dikirim sama dia 300. Makasih. Pak Haji Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Haji Bagus ini. Ya, gimana kabar Pak Haji? Bang Al jangan ketawa aja Bang Al. Bang Al ketawa-ketawa aja. Bentar ya Pak Haji ya, kita naikkan dulu Pak Haji. Siap. Disogok aku mau kopi sebiji sama Bang Al nih. Jozar. Bang Al, Jozar. gimana Bang Al? Kapan nikah? Madarni ya. Jozar. Ini lagi putar, masih muter-muter semua ini, masih loading semua ini. Gimana Bang Al? Kapan nikah Bang Al? Undang-undang lah. Aduh, pada masih lelet semua ini. Udah duduk semua nggak tuh Bang Rek di Komal? Belum. Enggak, masih muter-muter. melayang-layang di atas air. Betul. Ya Pak Haji Bagus, ada yang mau disampaikan Pak Haji? Silakan Pak Haji, waktu dan tempat dipersilakan. Kalau Bunda Uniriva dibilang cantik tapi pelit, aku nggak setuju. Bener, aku nggak setuju. Karena beliaunya ini, masya Allah ya, kalau kepada penggemar-penggemarnya ini nggak ada yang namanya pelit waktu. Selalu dapat support loh. Nggak apa-apa, nyimak saja nanti sambil ngikuti Abangku Mika. Tafadhol dilanjut. Oke Pak Haji. Iya, pelit waktu nggak, pelit duit iya Pak Haji. Saya minta beli nasi goreng aja sampai sekarang nggak dapat. Cuma 15.000 loh Pak Haji. Bu Jamal, mau orang jauh nih, orang India. Bang Al, kapan nikah Bang Al? Buka mic Bang Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dapat orang mana Bang Al? Jangan kayak Oten Bang Al, menghilang nggak dia, bisa jawab. menghilang dia, hampir setahun menghilang dia. Iya, hampir setahun. Ternyata dia pacaran, ternyata parah ini.
Gimana? Kapan nikah? Buruan nikah, nanti mati jomblo loh. Mati Yesus loh. Ya, Mati jangan. Yesus. Kamu jangan nanya saya, Umi. Bang Al, Ini, kamu jangan. Bang Al, Ya. Bang Al harus cepat. Nanti mati Yesus loh. Mati jomblo. Mati jomblo. Astagfirullahaladzim. Abang mau kalau di Oten bang ya, kalau dia ketika dia mau mati dia belum menikah, itu di surga dia mati penasaran bang. Bidadari nggak ada ya kan, jadi ngobrol lah dia sama temannya yang udah nikah. Kau di bumi ngapain kemarin? Aku di bumi nikah. Kau nggak sempat aku nikah katanya. Jadi kau nggak ngerasain Itu salah gitu ceritanya. Jadi adalah cerita Edis dan Robert Lele ya kan. Jadi si Edis sama Robert Lele ini sama-sama masuk surga Kristen karena sama-sama pendosa. Dosanya saking banyaknya ditebus sama Tuhan kan, masuk surga lah sama pesundal. Ada Yuli, ada Lina Wijaya, ada Mbok Darni lah kan. Terus di surga ceritalah si Edis sama si Robert Lele. Si Robert Lele ini mati jomblo, si Edis sudah pernah sama Suwarni ya kan. Nah ditanya sama si Robert Lele, kau Edis ya? Dulu kau yang minta duit jemaat beli rumah kan? Iya katanya. Kau masuk surga kau, kan aku udah ditebus katanya. Oh iya ya kan kau ditebus katanya. Kau Robert Lele kan katanya, nggak laku-laku kan katanya kan. Karena nggak ada perempuan mau sama kau, soalnya kau pacaran main hantam kepala orang kan katanya, makanya nggak ada perempuan mau sama kau. Iya katanya, belum aku eho sama mereka udah kabur perempuannya, nengok aku udah bau katanya. Oh jadi nggak pernah kau berhubungan badan dulu waktu masih muda? Nggak pernah katanya kan, nggak pernah. Terus kayak mana? Ya mau ku beli alat mainan nggak ada uangku katanya kan. Jadi kok nggak pernah merasakan nikmatnya berhubungan dengan suami istri? Nggak pernah kata Robert Lele. Terus kamu mati jomblo aku katanya. Ah sini aku mau nikah sekarang. Ih ketawa si Edis, lucu kau. Kita nggak ada kawin loh. Maksud kau apa? Kau tengok oleh kelamin kau udah nggak ada katanya. Hah? Kalau ku tahu dulu kau masuk surga gara-gara Suwarni ku sodok mamaku, ku rasakan aja punya mamaku kata si Robert Lele. Ya, habis itu datang sini, datang si RK. Aku walaupun nggak ada, tapi aku udah puas di dunia, katanya. Kata si RK kan, ya kalian katanya Ya, kau apa kata si RK, kau cuma sama Suwarni aja kan sekali katanya. Sophia tuh pernah kau coba? Pernah, tapi udah nggak enak katanya. Terus kata si RK, kau Robert Lele nggak pernah sama sekali, nggak pernah kata, nggak ada, jijik semua perempuan sama aku katanya. Aku dong kata RK kan. Pokoknya murtadin semua aku katanya kan enak. Berapa cewek udah bodycon berapa? Adalah sekitar 30 katanya kan. Penginjilan offline semuanya katanya. Ternyata bukan Islam jadi Kristen tapi Protestan pindah Katolik. Habis itu nih lewat Sandi Permana kan, lewat Sandi Permana, kimbe kalian katanya kan. Aku belum malah merasakan itu berlebih, udah dicabut sama nyawa aku sama Yesus, pembuluh darahku pecah katanya. Hah? Tahu nggak Uni? Kan Sandi Permana, bentar dulu. Kan Sandi Permana beda sendiri ya kan. Sandi Permana kan udah Kristen tapi dikuburkan dengan Islam. Cuma Sandi Permana bajunya beda, pocong sendiri, yang selain pakai jas. Kristen beda sendiri. Apa kata si RK? Loh, salah server tahu nggak? Kalau lompat gak katanya kan? Soalnya kan mereka kan jadi roh nanti seperti yang mereka mati itu, begitulah mereka nanti dibangkitkan. Beda dengan kita. Kau kok pakai pocong katanya kan? Kau salah kalau katanya. Kita pakai jas, pakai pantopel nih. Kau pakai sendal, kau nggak pakai sendal, kau pakai pocong. Nggak tahu lah mama aku kurang ajar kata keluarga aku. Nggak tahu aku Kristen dimakamkan pakai pocong katanya kan? Terus kayak mana ini? Habis itu lewat si Elia Miron kan. Hahaha kata Elia Miron. Apa kata si RK, Edi sama si Kubetul? Apa kau HIV katanya? Bukan gitu. Si Sandi Permana belum selesai. Datang si Sandi Permana. Kau kan pacarku. Siapa nama ceweknya? Epelin. Siapa itu ceweknya yang ayang-ayang itu? Ah. Sayang katanya, akhirnya kita dipersatukan Tuhan di surga. Bersatu bapak kau katanya, kita ini tidak ada lagi kawin mawin katanya, kita di surga lo katanya. Hah? Kau maksudnya katanya kita di dunia birahi, nggak sempat ngapa-ngapain katanya, terus mati kita ngapa-ngapain. Kau tengoklah kelamin kau udah hilang katanya, tengoknya ke bawah, iya juga ya katanya, udah jadi roh katanya. Apa kata Sandi Permana? Nyesal aku kalau aku tahu aku sodoin Bu Yuni kemarin. Biar aku tahu rasanya kayak mana.
tahun datang bom kalian banggakan punya kalian, aku nggak nampak punya aku ini di mana taruhnya selama di dunia, kata. Posisinya nggak tahu. Body shaming, Bambang. Aku nggak ikut. Nggak boleh body shaming, itu body shaming. Pak. Datang Yesus kan, lewat datang Yesus sama Paulus nih, kalian nyindir aku, kalian yang berdua ya, kata. Ini kalau astagfirullahaladzim. Ngapain kalian ngincer cewek, mending duburku biar kalian tahu rasanya, katanya. Lumayan loh, katanya kan. Iya, kata Edis, ya juga ya El, katanya. Kalau aku tahu kita sama-sama masuk surga dan kita nggak bisa kawin lagi, kusodok sama bokong orang. Makasih Umi ku di bawah tuh, makasih Umi. Ini kita nggak belajar ini kalau begini, nggak ada yang mau diceramain. Udah selesai tadi. Jadi gimana Bang? Jangan meninggal jomblo Bang. Bang Al nanti mati penasaran kayak orang Kristen loh Bang. Mau pakai tangan nggak ada, Abang nggak jadi roh, kecuali Bang bawa tangan ke atas. Ini paling suka nih kalau gini nih, ngetawain gue nih. Yang kalau malu ya Bang. Kita tuh gini ya teman-teman ya, kita tuh realistis orangnya gitu loh. Masa di dunia kita berkasih sayang dengan, kebayang nggak Bang Al, ini gini ya, ini sedihnya orang-orang gini nih. Ada orang di usianya sudah lagi kayaknya udah separuh dewasa lagi, kayaknya udah mau dewasa gitu, 40 gitu, baru nikah kan, baru punya istri, setahun 2 tahun mati, kemudian dia padahal 2 tahun itu menikmati rumah tangganya. Katanya kan, waduh kita bertemu di surga dek. Iya bertemu tapi kita bukan suami istri loh, kata. Maksud kau ya kita cuma melayang-layang gini aja nyanyi terus, katanya kan. Terus kayak mana kita yang menikah di dunia udah dicerai karena kita, katanya. Kasihan mereka itu. Nah kalau di Islam beda. Kebayang nggak kalian kalau di Islam nih? Aku Ya, Umi. 39. Ya Umi, yang mana umimu? Umiku juga lah. Yang mana? Nggak ada Umiku, nggak ada campur tangan sama mulu. Umi jangan gitu lah utang dulu Umi. pausnya, katanya semalam aku Umi jangan gitu lah Umi. Kalau mau nggak bacakan Amsal, kawan. bacakan Amsal mau. Yang Amsal Umi. Nggak Umi ada. Umi Nggak ada ijat cerita. dia. Nggak ada, diam. Diam. Aku aja Umi. Dia nggak mau bagi-bagi dulu. Iya. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari karena Bang Al jomblo, dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah. Ia sedang dalam perjalanan jauh. Akhirnya besok tuh 2 paus. Udah lanjut lah. Gue di bawah dah nonton. Nggak ada, di atas aja biar dibully. Kan apa aku tengok lewat Uni mau baca Amsal. Tapi saya sukanya ngamsal. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni, ya Allah, ampuni adek. Ya teman-teman ya, yang Kristen, ini ada Kak Nana nih, ada Nana, ada Kelapa Muda, ada Kak Liva, silakan. Ada yang mau sampaikan? Saya mau istirahat teman-teman ya, bentar lagi. Teman-teman, saya membiasakan diri untuk tidur cepat walaupun 2 hari ini terganggu tidur cepatnya. Ini upaya saya untuk menjaga kesehatan dan stamina saya. Ya,
kita kalau udahlah olahraga makan sehat tidak akan komplit kalau kita tidak. Masya Allah, terima kasih banyak Umi aku juga. Umi dia nggak baca apa-apa Umi. Nggak ada cerita, nggak adil. Baca apa Kalau tidak baca nih? Baca. Yaudah, iya. Ih, si Mika ini emang hantu blau. Saya akan bacakan ya, ini khusus buat Umi ya. Ntar. Nih, saya follow Umi nih ya Umi ya, nih. Jangan di fallback Umi. Nah, saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. Lupa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yaghfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'ati dzikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabu al asqa alladzi yaslan naral kubra Allah. summa la yamutu fiha wa la yahya. Bener ya Dek? Iya. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi sufil ula sufi Ibrahim wa Musa alaihissalam. Gitu. Umi terima kasih berkah. Masya Allah, tabarakallah Umi. Itu Uni surah Maryam. Itu Yaudah, mancing ini surah Maryam. Umi, wah ini mah ada lagi nampak ancang-ancang guys. Tapi kalau surah Maryam bukan hafalan, tapi baca ya Umi. Malu aku kalau hafalan, aku tuh nanti salah-salah guys. Yang apalah Umi, yang lain lah Saya surat dibawa ya. Saya bawa ya nonton ya. Jangan ya, Bang Al jangan dibawa sini aja. Umi, aku malu baca surat Maryam, belum hafal. Yang hafal aja dulu. Ya Al-Mulk atau surat Al-Waqiah. Kalau yang nggak hafal saya belum berani Umi. Nggak apa-apa bisa katanya. Greg Umi, Greg. Udah Umi kalau udah bilang tuh udah. Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahman, kalau Ar-Rahman aku insya Allah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kita baca ya Ar-Rahman ya. Oke, tapi saya baca bukan hafalan karena takut sudah sedikit hafal tapi takut salah nanti. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan
وأقيموا اليوم بالقسط ولا تخسروا بميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مرج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار gimana dek? Pakai Gimana ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfud. Boleh nggak lanjut ya? Boleh ya? Ya, boleh. Fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban yursalu alaikum syu'adhun min narin wa nuhasun fala tamtasiran yursalu alaikuma syu'adhun min narin wa nuhasun fala tamtasiran fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban
فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فإذا انشقت السماء فكانت وردة Tanya panjang dikit nih. Kak ya. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Alifnya juga agak barokat nih. Yang mana? Fabi'ayyi Oh ya, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fayawma idzin la yus'alu an dzambihi insu wala jan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dari tadi Uni pendek terus ya alifnya ya. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.